Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. 9 sinar cahaya warna tersebar di langit seperti banjir bandang. Dimanapun sinar cahaya itu melintas, kekuatan Yuan alami akan lenyap dengan cara yang aneh. Tampaknya Yuan itu sendiri telah menguap oleh sinar cahaya itu. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan serius, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, mereka bisa merasakan bahwa seorang ahli panggung samsara harus membayar cukup mahal untuk menghadapi serangan Luo Tong itu. Namun, Lin Dong benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Dia terlalu sombong. Dia benar-benar dikejutkan oleh 9 Phoenix Life Transformation Light, ucap Teng Feng. Sukacita serta ekspresi ganas muncul di wajah kelompok Teng Feng ketika mereka melihat adegan ini. Lagi pula, mereka jelas tahu seberapa kuat cahaya transformasi 9 Phoenix hidup tersebut. Bahkan, itu adalah keterampilan yang kuat dan unik dari suku 9 Phoenix. Cahaya aneh itu akan mengikuti anggota suku 9 Phoenix sejak mereka lahir. Selain itu, garis keturunan yang lebih murninya adalah sesuatu yang semakin kuat yang dimiliki oleh 9 Phoenix Life Transformation Light. Bahkan telah dikabarkan bahwa pada zaman kuno, pernah ada seorang ahli pamungkas dari suku 9 Phoenix, yang berhasil menguapkan semua kehidupan dalam radius 5.000 km, hanya dengan menggunakan 9 Phoenix Life Transformation Light-nya. The 9 Phoenix Life Transformation Light tidak memiliki kekuatan yang murni untuk merusak. Bahkan, lubang pun tidak akan muncul jika ia melakukan kontak dengan tanah. Namun, itu akan menguap daging dan darah saat bersentuhan dengannya. Teknik aneh dan kuat ini selalu menjadi gerakan pamungkas dari suku 9 Phoenix, dan banyak praktisi dari tingkat yang sama takut akan hal itu. Sekarang Lin Dong terkena itu langsung, mereka percaya bahwa tidak mungkin bagi Lin Dong untuk bertahan hidup. Berbeda dengan kegembiraan yang terpampang di wajah-wajah kelompok Teng Feng, wajah-wajah kelompok Komandan Naga Langit pucat-pucat semua. Bahkan Little Flame tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat dengan tatapan yang mengancam di matanya. Itu sudah jelas, mereka tahu seberapa kuat cahaya transformasi 9 Phoenix hidup itu. Seluruh dataran itu sunyi, banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus di langit, di mana sinar 9 warna bersinar paling terang. Hasil pertarungan ini kemungkinan akan segera diluncurkan. Luo Tong melayang-layang di langit dengan sosok cahaya besar yang mengambang di belakangnya. Dia mengenakan ekspresi yang sangat mengancam saat dia menatap ke depannya. Ada keganasan yang sebagian terlihat di sudut bibirnya. Setelah semuanya, dia tidak percaya kalau Lin Dong bisa menangani serangan yang menakutkan ini, yang bahkan mengirim para ahli panggung samsara, yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Berperilaku arogan hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Dalam kehidupan kamu selanjutnya, kamu sebaiknya harus belajar. Luo Tong segera mengejek. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Sebaliknya, semburat syok tiba-tiba muncul di wajahnya yang dingin. Berdesir, 9 sinar cahaya warna menghilang pada tingkat yang menakutkan pada saat ini. Saat cahaya menghilang, sosok kurus sekali lagi muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, penonton merasa tidak percaya. Berdengung. Suara dengung yang keras dan dalam, itu mirip dengan suara yang dibuat oleh segerombolan kelelawar yang menyerang, tiba-tiba bergema di udara di atas dataran, dan menandai berakhirnya keheningan yang awalnya menandai dataran ini. Bagaimana ini mungkin? Ucap dari kelompok Teng Feng juga terpana pada saat ini. Dia berhasil memblokirnya, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya juga bergumam sendiri dengan cara yang terkejut. Namun, sepertinya dia menderita luka serius, ucap penonton. Setiap sepasang mata berkumpul ke arah itu, dan mereka melihat sosok kurus yang mempertahankan posisinya, di mana tangan kanannya dalam keadaan diulurkan. Bahkan, tidak ada sedikit pun darah di tangannya. Namun, lengan kanannya ditelanjangi dan tidak sedikit pun daging yang menempel di atasnya. Hanya cahaya putih giok yang hadir di tulang lengannya. Itu sudah jelas, 9 Phoenix Life Transformation Light telah melukai Lin Dong. Serangan itu hanya merusak lengannya. Kelompok Teng Feng menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Setelah semuanya, jelas bahwa serangan Luo Tong sebelumnya harusnya dapat melakukan lebih dari ini. Bahkan, berdasarkan prediksi mereka, Lin Dong harus mati tanpa meninggalkan mayatnya. Selain itu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa lengan Lin Dong masih ada. Dengan kata lain, serangan 9 Phoenix Life Transformation Light Luo Tong hanya menghilangkan daging di lengan Lin Dong.
Meskipun itu adalah cedera serius, tidak ada gunanya menyebutkan seorang praktisi yang benar-benar kuat, walau bagaimanapun juga, life ki yang terbentuk dalam tubuh seseorang dapat menumbuhkan kembali tulang yang patah, dan apalagi tentang daging seseorang. Kamu, ucap Luo Tong kaget. Ekspresi Luo Tong akhirnya mulai berubah pada saat ini, itu sudah jelas, dia tidak dapat percaya kalau Lin Dong hanya kehilangan daging di lengannya saja setelah menerima serangan dari cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Itu menyakitkan, ucap Lin Dong. Suara serak Lin Dong yang keras dan dalam menyebar saat dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Ekspresi dingin yang menakutkan saat ini terpampang di wajahnya. Meskipun ia mampu memblokir langkah membunuh dari Luo Tong, rasa sakit yang kuat karena daging di lengannya dilebur, itu masih agak menakutkan. Selain itu, dia tahu bahwa jika bukan karena Primal Dragon Bone-nya, serangan Luo Tong pasti akan melukainya dengan serius. Lin Dong menatap Luo Tong dengan penuh perhatian, yang ekspresinya saat ini sedang berubah. Jauh di dalam matanya yang berwarna ungu keemasan, kebrutalan yang menakutkan muncul. Bang! Ketika kebrutalan di matanya mencapai intensitas puncaknya, tubuh Lin Dong berubah menjadi sosok yang ringan sebelum dia menembak ke depan. Niat membunuh yang menembus langit, itu menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara drastis. Saat ini, dia bagaikan dewa kematian yang telah turun ke dunia. Bersama dengan lengannya yang tak berdaging, itu membuatnya terlihat sangat menakutkan. Mengaum, auman naga rendah dan dalam dikeluarkan dari dalam tubuh Lin Dong pada saat ini. Setelah itu, kemarahan samar-samar hadir melanda tempat ini. Kemarahan yang kuno dan sombong. Itu tidak datang dari Lin Dong. Sebaliknya, itu berasal dari tulang naga primal di tubuhnya. Sebagai pemilik satu set tulang terkuat di suku naga, itu juga memiliki kebanggaan yang besar. The Nine Phoenix Life Transformation Light mungkin kuat, tapi itu tidak mencapai titik di mana ia bisa menantang tulang naga primal. Luo Tong memandang Lin Dong yang sedang melesat dengan aura yang menakutkan, sebelum ekspresinya menjadi gelap. Kedua tangannya membentuk segel sebelum 9 warna cahaya di belakangnya juga menjadi semakin menyilaukan. Aku tidak percaya kalau cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix sukuku tidak dapat berurusan dengan manusia biasa. Ucap Luo Tong. Tawa marah dikeluarkan dari mulut Luo Tong. Dia jelas sangat marah dengan Lin Dong karena sangat merepotkan untuk dihadapi. Selain itu, bagaimana mungkin dia berani menyebut dirinya anggota suku 9 Phoenix, jika dia tidak bisa menghabisinya hari ini, pikir Luo Tong. 9 Phoenix menyembah sage, ucap Luo Tong. Segel yang dibentuk oleh tangan Luo Tong berubah dengan cepat, sementara ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Setelah itu, dia memandang ke arah langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan terkejut. Sepertinya dia melihat sesuatu. Ao, sebuah teriakan tajam kuno yang bergema di dalam tubuh Luo Tong, sebelum 9 warna menyala dengan dahsyat di langit. 9 ekor warna cemerlang bergoyang di depan seekor burung besar 9 warna, yang membawa aura agung dan mulia yang telah muncul dalam sekejap. 9 ekor warna cemerlang tiba-tiba diayunkan saat 9 burung raksasa warna muncul. Setelah itu, 9 cahaya warna berkumpul. Burung besar itu mengepakkan sayapnya terus-menerus sebelum cahaya menyebar, dan bahkan ruang itu sendiri terkoyak. Sosok bersinar cemerlang itu dipenuhi dengan aroma kematian. Lin Dong mengangkat kepalanya untuk melihat 9 burung raksasa warna yang bergegas. Gelombang rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara darah merembes keluar dari bawah kulitnya. Ternyata darah dan dagingnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan mencair. Namun, melawan perkembangan baru ini, Lin Dong masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Selain itu, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa lagi mundur. Tindakan Luo Tong dengan jelas menunjukkan niat membunuh, dan jika tekadnya tersendat sedikit pun, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena itu, dia hanya bisa menemukan jalan untuk bertahan hidup di tengah kematian. Pikir Lin Dong. Mengaum, tulang-tulang di dalam tubuh Lin Dong mulai bergoyang dengan cara yang aneh karena ancaman kematian. Setelah itu, cahaya warna seperti batu giok merembes ke dagingnya, dan meletus dari sana. Raungan naga kuno dan sombong bergema. Segera setelah itu, cahaya warna batu giok berkumpul di permukaan tubuh Lin Dong. Melihat dari jarak yang sangat jauh, itu benar-benar berubah menjadi naga kuno besar dengan kilau warna giok yang melintas di atasnya. Sang naga berkelok-kelok dan berbaring di langit. Tekanan gravitasi yang tak terlukiskan menyebar di tempat itu, menyebabkan tubuh semua orang yang hadir sedikit membungkuk. Rasanya seolah-olah naga giok di depan mereka adalah penguasa dari seluruh dunia binatang iblis. Hah, tekanan ini, ucuap The Heaven Dragon Demon Commander yang tertegun saat dia melihat naga giok di belakang Lin Dong.
Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar hebat dan bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Itu Primal Dragon Bone, sebuah kata-kata yang akhirnya dikeluarkan dari mulutnya, dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan yang tak tertandingi. Dia sudah sangat memikirkan Lindong dengan mengasumsikan kalau Lindong telah memperoleh tulang naga kuno. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong malah mendapatkan tulang naga terkuat di suku naga, tulang naga primal. Itu adalah tulang naga yang menjadi milik makhluk tertinggi, yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Mengaum, naga giok itu melengkung dan berjalan ke depan. Kemudian, itu bertubrukan dengan kejam dengan 9 burung raksasa warna di depan tak terhitung pasang mata yang terkejut. Bang! Suara keras yang mengguncang bumi bergema di langit. 9 warna cahaya dan cahaya warna batu giok terjalin bersama secara liar, sebelum mereka saling mengikis satu sama lain. Setelah mereka melakukan kontak, bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pertarungan yang hebat ini. Lagi pula, tidak ada yang menyangka, bahwa pertarungan antara mereka berdua akan sangat amazing begitu ditarik keluar. Mata Luotong sedikit merah saat dia melihat serangan yang masuk ini. Dia tertawa dengan marah. Lindong, kamu memang memiliki teknik yang kuat. Meskipun demikian, kamu hanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat menengah. Namun, kamu mencoba bersaing dengan aku, seorang ahli panggung samsara dalam hal daya tahan Yuan Power, benar-benar bajingan sombong. Ucap Luotong. Keterikatan kedua cahaya jelas-jelas telah dengan cepat menghabiskan kekuatan dari kedua belah pihak. Kelelahan ini jelas merupakan tumit Akilis Lindong. Dia mungkin memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi dari sudut pandang tertentu, dia tidak bisa bertahan lama. Itu karena kekuatan daya Yuannya memang lebih rendah daripada Luotong. Mari kita akhiri ini dengan cepat, ucap Lindong. Sinar cahaya terjalin di sekitarnya satu sama lain, sebelum teriakan dingin yang membunuh tiba-tiba terdengar. Segera, Lindong melesat keluar dari bungkusan cahaya naga giok dan muncul di bawah sinar cahaya 9 warna. Sizzle-sizzle, daging di permukaan tubuhnya meleleh dengan cepat di bawah sinar cahaya itu. Dalam waktu beberapa tarikan napas, sebagian besar dari tubuhnya berakhir dengan memperlihatkan tulang warna gioknya. Wush! Namun, Lindong benar-benar mengabaikan pencairan dagingnya tersebut. Rasa sakit hebat yang dipancarkan dari tubuhnya berubah menjadi aura brutal, yang menumpuk di kedua matanya. Setelah itu, tubuhnya muncul di depan Luotong dengan gaya seperti hantu. Mata Luotong menjadi dingin ketika dia melihat penampilan luar Lindong yang menakutkan. Namun, dia tidak ragu. Mengulurkan tangannya, dia tampak seperti seekor burung besar menerkam seekor ular, ketika telapak tangannya menghantam dengan hati-hati ke arah hati Lindong, yang disertai oleh cahaya 9 warna. Bang! Ekspresi Lindong ganas dan dia tidak menghindar juga. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan tulangnya yang jernih, yang tidak lagi tertutup daging. Telapak tangannya seperti pisau yang menembus lurus ke depan. Ruangan itu sendiri tampaknya terkoyak dimanapun telapak tangan tulang melintas. Pada saat berikutnya, tangan itu bertabrakan dengan cakar Luotong. 9 warna cahaya, yang bisa melelehkan daging apapun, bersinar ke tulang giok. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Telapak tangan tulang dengan mudah merobek 9 cahaya warna dengan sedikit perlawanan. Kedua sosok saling bersilangan dengan satu pukulan. Burung besar dan naga giok di langit tiba-tiba diam. Setelah itu, mereka meledak dengan suara yang keras. Detak jantung penonton yang tak terhitung jumlahnya meningkat ketika mereka melihat kedua sosok ini. Siapa yang akan menang dalam pertarungan hidup dan mati ini, ucap penonton. Dua sosok berdiri dengan punggung saling berhadapan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan ujung pakaian mereka bergetar. Segera setelah itu, suara retakan tulang muncul. Segera, banyak mata yang menyusut pada saat ini. Ini karena mereka melihat bahwa dari mereka berdua, salah satu lengan mereka meledak. Setelah itu, tubuhnya terbang mundur, tampak seolah-olah dia menderita pukulan berat. Akhirnya, dia langsung menabrak tanah. Segera, tanah itu runtuh. Seorang pemenang akhirnya muncul dalam pertarungan ini. Bang! Tanah terus beruntuhan saat bergetar. Dalam beberapa tarikan napas, lubang hitam sedalam 10.000 kaki muncul di bawah tanah. Sementara itu, ada celah besar di tepi lubang gelap itu, dan mereka tumbuh seperti sarang laba-laba. Banyak penonton yang menatap pemandangan ini, yang terjadi tepat di depan mereka. Segera, detak jantung mereka meningkat dengan hebat. Setelah itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat satu-satunya sosok yang masih berdiri di langit. Sosok itu kurus namun menakutkan. Dia adalah Lindong. Namun, Lindong saat ini tampak sangat menyedihkan.
Daging di kedua lengannya benar-benar ditelanjangi, dan hanya tulangnya yang tersisa. Sementara itu, ada tulang warna giok yang menonjol di permukaan tubuhnya, dan lebih dari setengah daging di tubuhnya telah lenyap. Untungnya, organ internal Lindong dilindungi oleh Primal Dragon Bone-nya. Akibatnya, mereka tidak terkikis oleh Nine Phoenix Life Transformation Light. Meskipun demikian, Lindong masih terluka parah. Napas berat dan kacau dipancarkan dari mulut Lindong. Tubuhnya juga sedikit gemetar karena rasa sakit yang hebat karena dagingnya ditelanjangi. Aura yang awalnya tajam dan menakutkan, kini telah menjadi sangat lelah, sementara kilau ungu emas di matanya juga menghilang. Pertarungan yang intens ini terlalu melelahkan baginya. Luo Tong sangat tangguh. Jika bukan karena fakta bahwa Lindong telah memperoleh Primal Dragon Bone, sangat mungkin bahwa dia akan menderita kekalahan telak berkat serangan 9 Phoenix Life Transformation Light. Yuan power samar-amar diedarkan dalam tubuh Lindong. Itu dipenuhi dengan kehidupan saat mengalir, dan mulai memperbaiki tubuh Lindong yang terluka serius. Setelah itu, jejak darah dan daging mulai muncul di tulang telanjangnya. Namun, dari kelihatannya, dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk membuat pemulihan secara lengkap. Sambil mengembalikan daging yang hilang di tubuhnya, mata Lindong yang redup namun tajam terus menatap lubang besar di bawahnya. Menurut aturan Sky Battle Arena, siapapun yang mendarat di tanah dianggap sebagai pecundang. Karena itu, ini berarti bahwa Luo Tong telah kalah. Namun, kekalahan itu tidak sama dengan kematian. Sebelumnya, Lindong dengan kejam pergi keluar dan menggunakan telapak tulangnya untuk melumpuhkan salah satu lengan Luo Tong. Namun, luka-luka seperti itu ternyata tidak mampu membunuhnya. Tidak ada yang tahu apakah Luo Tong akan menyerangnya lagi dengan marah. Selain itu, ada kemungkinan kalau Lindong akan merasa sulit untuk berurusan dengan suku 9 Phoenix yang marah, seorang ahli tahap akhir samsara. Luo Tong, aku tahu kamu masih hidup. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di bawah sana dan tidak keluar? Setelah menunggu sebentar, ketika Lindong melihat bahwa Luo Tong belum muncul, dia dengan cepat tertawa dan berkata, "Wush!" Suara Lindong baru saja terdengar, ketika batu besar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam lubang besar itu. Setelah itu, sosok yang menyedihkan muncul di langit. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat, sebelum mereka akhirnya melihat bahwa tubuh Luo Tong berlumuran darah segar. Apalagi salah satu lengannya patah. Ketika darah segar terus mengalir dari lengannya yang patah, itu memberikan penampilan yang cukup menyedihkan. Saat ini, aura Luo Tong juga sedikit lamban. Sepertinya dia menderita luka parah juga. Kamu, ucap Luo Tong kesal. Mata Luo Tong memerah. Jarinya gemetar saat dia menunjuk ke arah Lindong. Wajahnya ditutupi dengan keganasan, membunuh, hasrat, dan rasa malu. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Lindong. Dia, Raja Misterius Gunung Mang, akan benar-benar dikalahkan oleh manusia, yang hanya pada tahap kematian mendalam, ucap penonton. Lindong menatap dingin pada Luo Tong yang tampak menakutkan. Sementara itu, ada busur petir hitam yang samar sesang menari-nari di telapak tangannya. Meskipun dia sangat terkuras, itu tidak berarti dia tidak memiliki keterampilan yang tersisa. Luo Tong, kamu sudah kalah. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menarik kembali kata-kata kamu sendiri, di depan begitu banyak orang, ucap api kecil. Teriakan dingin Little Flame tiba-tiba bergema. Setelah itu, suara angin deras muncul sebelum beberapa tokoh langsung muncul di depan Lindong. Mereka mengepung dan melindunginya. Itu adalah Little Flame dan trio Komandan Iblis Naga. Wush wush. Ketika mereka melihat bahwa kelompok Little Flame telah bergerak, kelompok Teng Feng, yang telah mengamati mereka dengan cermat juga dengan cepat muncul di samping Luo Tong. Mereka mengenakan ekspresi menakutkan saat mereka menatap kembali pada kelompok Lindong. Bang, para pemimpin kedua belah pihak saling menatap, sementara pasukan besar mereka juga mulai tegang. Dari kelihatannya, perang besar akan pecah jika terjadi sedikit saja gesekan. Pengamat di sekitarnya, semua dikejutkan oleh barisan ini. Segera, banyak individu yang kuat dengan cepat mengerutkan keningnya. Luo Tong memang kalah dalam pertarungan. Apakah dia berniat untuk menarik kembali kata-katanya sendiri, ucap penonton. Dunia binatang iblis sangat menyembah pada kekuatan. Karena Luo Tong sudah kalah, dia hanya akan berubah menjadi lelucon jika dia mencoba mencari alasan. Kakak Luo Tong, ucap Teng Feng. Ketika Teng Feng melihat ekspresi yang agak aneh, dia ragu-ragu sejenak. Jika Luo Tong benar-benar kehilangan kendali dan menyerang dalam kemarahan, itu akan merusak reputasi Mang Mountain mereka. Mata Luo Tong yang galak menatap Lindong dengan penuh perhatian. Niat membunuh di matanya tampaknya akan menguat.
Namun, ia masih rasional dan bahkan di persimpangan seperti ini, ia tidak membiarkan keinginannya yang membunuh untuk mengesampingkan akal sehatnya. Sebagai gantinya, dia menghirup udara dalam-dalam sebelum tubuhnya yang bergetar perlahan-lahan mulai tenang. 5 putaran Sky Battle Arena telah berakhir. For Titans Palace aku memiliki 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Oleh karena itu, hasil akhirnya harus seri. Seharusnya tidak ada yang keberatan dari pihak kamu kan? Lindong bertanya dengan samar. Mampu mengakhiri pertarungan ini dengan hasil seri adalah hasil yang sangat memuaskan bagi kelompok Komandan Naga Langit. Meskipun mereka juga ahli panggung samsara, mereka sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan 5 kepala besar Gunung Mang. Selain itu, orang-orang lainnya berukuran besar, dan mereka juga memiliki benda-benda ilahi yang kuat. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan Mang Mountain dalam pertarungan nyata. Namun, Lindong berhasil mengubah situasi tanpa harapan ini menjadi imbang. Karenanya, ini adalah hal yang sangat menggembirakan bagi mereka. Berkenaan dengan kemenangan ini, mereka tidak pernah secara serius menghibur kemungkinan itu terjadi. Setelah semuanya, 5 kepala besar Gunung Mang bukan individu biasa, dan bahkan Lindong hanya berhasil membalikkan situasi dengan memanfaatkan kekuatan penuhnya. Dibandingkan dengan kegembiraan dari kelompok Komandan Naga Iblis Langit, ekspresi kelompok Luotong sangat buruk. Itu karena mereka tidak menyangka, kalau Gunung Mang mereka akan benar-benar berakhir dengan hasil imbang, saat melawan Istana 4 Titans yang baru dibentuk itu. Karenanya, mereka tahu bahwa mereka akan menjadi sasaran lelucon begitu berita tentang insiden ini menyebar. Namun, ini adalah fakta dan mereka tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, wajah mereka hanya bisa mempertahankan ekspresi suramnya karena mereka menerima hasil yang sangat mencekik ini di depan tak terhitung mata penonton yang terpana. Karena kalian semua bersedia menerimanya, mari kita akhiri pertarungan Sky Battle Arena hari ini. Kalian dari Gunung Mang harus kembali ke tempat asalmu. Wilayah perang buas ini akan menjadi wilayah Istana 4 Titans aku di masa depan, ucap Lindong lalu tersenyum ke arah kelompok Luotong. Namun, senyumnya menyebabkan seseorang bergidik tanpa sadar ketika disertai dengan penampilannya saat ini. Apakah kamu telah memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Teriak Teng Huo dengan marah. Aku bisa bertarung denganmu lagi jika kamu tidak mau menerima hasilnya. Balas Flame kecil sambil maju selangkah. Aura ganas terpancar darinya yang menakutkan, dan aura brutalnya menyebabkan Teng Huo tertegun. Lindong, Gunung Mang aku benar-benar meremehkan kamu kali ini. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Istana 4 Titans kamu memiliki kemampuan untuk melawan Gunung Mang aku? Kamu tidak boleh lupa, kalau di balik Gunung Mang aku, itu berdiri suku 9 Phoenix. Mata Teng Feng tenggelam saat ia dengan dingin menyatakan. Memang, meskipun mereka mampu mengakhiri pertarungan Sky Battle Arena ini dengan hasil seri, kekuatan keseluruhan Mang Mountain melebihi For Titans Palace. Selain itu, mereka memiliki pendukung yang kuat. Untuk selanjutnya, yang harus dilakukan Gunung Mang adalah menemukan alasan untuk menyerang mereka lagi, dan apa yang bisa dilakukan Istana 4 Titans. Tanpa pendukung yang kuat, aliansi lemah seperti Istana 4 Titans pada dasarnya tidak berharga. Gunung Mang kamu memiliki suku 9 Phoenix, tetapi Istana 4 Titans aku memiliki suku naga. Lindong menurunkan kelopak matanya sebelum ia dengan santai menjawab. Hah, uku naga, ucap Luotong kaget. Kelompok Luotong tertegun saat ini. Ejekan tanpa sadar naik di sudut bibir mereka. Mereka melirik Komandan Iblis Naga Langit. Mungkinkah karena naga terbang 6 bersayap ini, yang bahkan tidak dianggap sebagai anggota asli suku naga, pikir Luotong. Mata The Heaven Dragon Demon Commander menjadi kejam setelah menyaksikan ekspresi mereka. Dia baru saja akan meledak ketika Lindong dengan lembut menepuk pundaknya. Setelah itu, Lindong tidak bisa repot-repot mengatakan sesuatu yang tidak perlu kepada kelompok Luotong. Sebaliknya, dengan tangan terkatup, segel naga ungu emas muncul sebelum tekanan misterius menyebar. Aku adalah tetua hukuman suku naga yang baru diangkat. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Ucap Lindong. Suara tenang Lindong menyebar di langit. Tidak hanya suara-suara kelompok Luotong menghilang dalam sekejap, tetapi bahkan dataran di bawahnya tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak pasang mata menatap Lindong yang melayang-layang di langit sambil memegangi segel naga. Suku naga, tetua hukuman yang baru ditunjuk. Apakah ini lelucon? Ekspresi mengejek di wajah kelompok Luotong diam sedikit demi sedikit. Mereka tertegun saat mereka menatap punishment cell di tangan Lindong. Sementara itu, ada beberapa ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Namun, mereka bisa mendeteksi tekanan yang sangat kuat dari segel itu. Akibatnya, Luotong jelas tahu bahwa tekanan ini memang berasal dari suku naga.
Itu adalah segel hukuman suku naga asli, dan hanya tetua hukuman yang memenuhi syarat untuk memiliki item itu. Bagaimana ini mungkin? Luo Tong bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat menyadari status tetua hukuman di suku naga. Bahkan, tetua hukuman hanya berada satu tingkat di bawah pemimpin suku. Namun, bagaimana mungkin suku naga akan memberi manusia otoritas seperti itu? Namun, ia dengan cepat mengingat seni bela diri suku naga yang Lindong telah gunakan sebelumnya, dan tekanan suku naga murni kuno yang terpancar dari dalam tubuhnya. Tekanan itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh ahli suku naga biasa. Faktanya, bahkan beberapa tetua suku naga tidak memilikinya. Hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan suku naga, pikir Luo Tong. Hati Luo Tong dipenuhi dengan kejutan. Jika masalah ini benar, itu akan cukup merepotkan. Posisi yang dipegang tetua hukuman di suku naga jauh melebihi posisinya di suku 9 Phoenix. Luo Tong tanpa sadar merasakan sakit kepala ketika dia memikirkan hal ini. Itu sudah jelas, suku 9 Phoenix tidak ingin menyinggung tetua hukuman suku naga atas istana 4 Titans. Meskipun suku 9 Phoenix tidak takut dengan suku naga, harga yang mahal akan membuatnya menjadi perdagangan yang tidak berharga. Ekspresi Luo Tong berubah dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi kesuraman yang tidak rela. Apapun itu, tidak mungkin baginya untuk membalas dendam atas masalah hari ini. Selain itu, jika dilihat dari tampilannya, Istana 4 Titans mendapat dukungan dari suku naga, dan mereka tidak punya alasan untuk takut pada Gunung Mang mereka. Baiklah, kita akan menerima kerugian kita kali ini, ucap Luo Tong. Luo Tong menghirup udara dalam-dalam. Dia mengulurkan tangannya, mengertakkan giginya dan berkata, kembalikan 4 pilar penindasan abadi Dewa Iblisku, dan Gunung Mangku akan mundur. Ucap Luo Tong. Ekspresi Lindong menjadi aneh ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia dengan cepat tersenyum ke arah Luo Tong yang tampak marah, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, jawab Lindong. Benar-benar lelucon. Mengapa dia dengan mudah menyerahkan sesuatu yang sudah dia dapatkan? Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertarungan hari ini yang sangat menyedihkan. Huex. Ketika dia melihat Lindong tersenyum, Luo Tong, yang dengan penuh semangat menekan kemarahan di dalam hatinya, tanpa sengaja memuntahkan darah. Matanya muncul seolah-olah dia akan melahap seseorang. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan sensasi mencekik selama bertahun-tahun. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak.